Selamat siang untuk Ibu Vivi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai audit siklus pengeluaran dan biaya dibayar di muka. Adapun kelompok 1 terdiri dari saya Christine, lalu ada Sain, Raka, dan Naomi. Pertama saya akan menjelaskan apa itu tujuan auditnya, yaitu sebagai berikut. 1. Saldo pertanggal neraca merupakan beban yang masih mempunyai manfaat di masa yang akan datang. Kedua, penambahan selama periode pemeriksaan merupakan pembebanan yang wajar terhadap akun tersebut, serta merupakan beban yang masih mempunyai nilai manfaat di masa yang akan datang. Ketiga, pembebanan beban yang dibayar di muka memang merupakan beban untuk tahun berjalan dan telah dihitung atas dasar yang dapat diterima dan konsisten dengan dasar yang digunakan periode sebelumnya. Dan yang keempat, akun-akun tersebut telah diklasifikasikan dengan tepat dan hal-hal yang penting telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Berikut contoh transaksi sewa dibayar di muka. Berdasarkan bukti perjanjian sewa diketahui bahwa 1. Merdeka sewa ruko di Serpong pada PT Paramount Land untuk periode 1 November 2023 sampai dengan 31 Oktober 2024 dengan nilai sewa sebesar Rp24 juta telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar Rp30 juta per tahun, belum termasuk PPh dan PPN. Untuk periode 1 November 2024 sampai dengan 31 Oktober 2025. Dari hasil pemeriksaan, klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. 2. PT Merdeka telah menandatangani kontrak sewa ruko di Bogor dengan Bapak Raka sebesar Rp20 juta, tidak termasuk pajak, untuk periode sewa 1 Desember 2024 sampai dengan 30 November 2025. Dari hasil pemeriksaan, klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Dari kedua transaksi tersebut bisa kita lihat laporan buku besar. Sewa dibayar di mukanya yaitu sebagai berikut. PT Merdeka mempunyai saldo awal yaitu sebesar Rp20 juta yaitu sisa saldo dari kontrak sebelumnya ke PT Paramount Land yang selesai pada tanggal 31 Oktober 2024. Sehingga jika ditambahkan dengan kedua kontrak yang baru serta dikurangi dengan kontrak yang selesai pada Oktober tersebut, maka saldo per tanggal 31 Desember 2024 dari sewa dibayar di muka ialah sebesar Rp50 juta. Selanjutnya sebagai auditor kita juga membuat catatan pemeriksaan. Berikut contoh catatan pemeriksaan atas akun sewa dibayar di muka. Kita mencatat bahwa kedua transaksi ini belum membayar kewajiban pajak yaitu PPN masukan sebesar 11% dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dari masing-masing nilai kontraknya. Selain mencatat pembayaran pajak yang belum dilakukan, kita juga wajib mencatat nominal dari sewa dibayar di muka yang sudah menjadi beban sesuai dengan bulan yang sudah berjalan yaitu nominalnya sebesar Rp6.666.667 yang harusnya dibuat jurnal penyesuaiannya. Dari slide ini dapat kita lihat bahwa nilai sewa dibayar di muka pada PT Paramount Land ialah sebesar Rp30 juta untuk periode 1 November 2024 sampai dengan 31 Oktober 2025. Maka yang sudah menjadi beban sampai tutup buku 31 Desember 2024 ialah sebanyak 2 bulan. Sehingga dapat kita hitung yaitu 2/12 bulan dikali dengan Rp30 juta akan didapatkan angka sebesar Rp5 juta. Sama pun halnya dengan sewa ke Bapak Raka yang nilai sewanya sebesar Rp20 juta untuk periode 1 Desember 2024 sampai dengan 30 November 2025. Maka yang sudah menjadi beban sewa sampai tutup buku 31 Desember 2024 ialah sebanyak 1 bulan. Sehingga dapat kita hitung yaitu 1/12 bulan dikalikan dengan Rp20 juta akan didapatkan angka sebesar Rp1.666.667. Halo, selamat malam semua, selamat pagi, selamat sore. Di sini saya mau melanjutkan presentasi dari Christine. Di sini ada tabel asuransi dibayar di muka, yang dimana Saudara Zain memberikan daftar polis asuransi yang dimiliki klien kepada kami. Berikut ini adalah rincian perpanjangan polis asuransi pada PT Prudential dengan rincian sebagai berikut. Di sini ada nomor polis, ada 4 nomor polis, dan ada 4 jenis aset, dan ada juga 4 premi yang dibayar.
Dan ada juga periodenya dan jenis asuransi yang dibayarkannya. Jadi ada polis yang pertama itu 4584156 dengan aset bangunan, premi yang dibayar 50 juta. Periodenya 9 bulan dari 1 April 2024 sampai 31 Maret 2025. Jenis asuransi yang dipakai ini untuk kebakaran, dan untuk yang kedua itu ada dengan nomor polis 4584157 jenis aset untuk kendaraan, premi yang dibayar itu 25 juta, periodenya itu 9 bulan juga. Tapi untuk jenis asuransi yang dipakai ini untuk kendaraan itu all risks, jadi yang asuransi itu untuk semuanya gitu, jadi untuk si kendaraan itu, entah itu mungkin hilang atau apa. Nah, untuk jenis polis yang nomor 3 ini yaitu persediaan dengan premi yang dibayar 15 juta, periodenya itu 6 bulan dari 1 bulan 7 2024 sampai 30 bulan 6 2025. Dengan jenis asuransi itu kebakaran, dan jenis aset terakhir yang dicatat yaitu peralatan kantor, premi yang dibayar itu 12.500.000, periode 1 Mei 2024 sampai 30 April 2025. Jenis asuransinya itu kebakaran, dan di sini juga ada tabel perhitungan asuransi dibayar di mukanya itu. Aset yang diasuransikan itu ada bangunan, kendaraan, persediaan, dan peralatan kantor. Nilai polisnya itu ada untuk bangunan itu sendiri 10 miliar, untuk kendaraan itu 5 miliar, untuk persediaan itu 2 miliar, dan untuk peralatan kantor itu 800 juta. Dan premi yang dibayarnya itu untuk bangunan itu 50 juta, untuk kendaraan 25 juta, untuk persediaan 15 juta, untuk peralatan kantor 12.500.000. Dan untuk beban asuransi yang dicatat itu untuk bangunan itu 37.500.000, dan untuk kendaraan itu 18.750.000, dan untuk persediaan itu 7.500.000, untuk peralatan kantor itu 8.333.333 rupiah. Dan untuk perhitungannya sendiri adalah untuk dari aset bangunan itu sendiri, karena tadi periodenya itu 9 bulan dibagi 12 1 tahun ya, dikali nilai polis yang ada tadi 10 miliar yang hasilnya untuk menjadi beban asuransi itu ada 37.500. Begitupun dengan kendaraan, persediaan, peralatan kantor. Jadi untuk kendaraan itu sendiri 9/12 dikali 5 M, dan untuk persediaan itu sendiri 6/12 dikali 2 miliar, dan untuk peralatan kantor sendiri itu 8/12 dikali 800 juta. Nah, di sini kita juga ada catatan pemeriksaan bahwasanya berdasarkan hasil pemeriksaan kami, perusahaan ini belum mencatat asuransi dibayar di muka dengan jurnal beban asuransi sebesar 72.083.333 rupiah, dan asuransi dibayar di muka itu sendiri 70 dikredit sebesar 72.083.333 rupiah, dicatat dengan periode 31 Desember 2024. Dan di sini juga ada pajak dibayar di muka PPh 25 yang sudah dikaitkan sebagai kredit pajak mengurangi pajak penghasilan badan berdasarkan pengecekan dengan bukti e-billing surat pajak yang telah disetorkan dan dibukukan dengan benar. Dan di sini ada contoh pembayaran pajak dibayar di mukanya. Ada BPN, bukti penerimaan negaranya itu yang dibayar tanggal 6 bulan 2 2024 dengan tanggal buku yang sama. Untuk kode pajaknya itu di 411126 yaitu PPh 25, dan jenis setorannya itu 100 itu adalah badan ya, sebesar 54.250.000 rupiah. Dan di sini disetor oleh PT Merdeka tentunya. Dan di sini kita juga punya rincian dari tabel pajak pajak dibayar di muka yang dibayar oleh PT Merdeka, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Desember ya kan. Jadi itu PT Merdeka ini membayar pajak PPh 25 setiap bulan seperti yang kita tahu
sebesar Rp54.250.000 setiap tanggal 6 setiap bulannya. Dan ini dicatat di buku besar periode 31 Desember 2024. Dan yang terakhir kita juga ada rekap beban pajak dibayar di muka, yaitu sewa dibayar di muka. Bukan pajak dibayar di muka, tapi beban dibayar di muka. Itu sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Jadi menurut data klien kita itu adalah 152.500.000, tapi menurut data yang setelah dikoreksi oleh audit itu ada sedikit koreksi, yaitu sebesar 6 juta. Untuk sewa dibayar di mukanya itu 6.666.667. Untuk asuransi dibayar di mukanya itu 72.083.333 yang tadi belum tercatat, yang menimbulkan sewa dibayar di muka ini dan asuransi dibayar di muka ini sebesar 73.250. Pencatatan ini dilakukan tanggal 31 Desember tahun 2024. Sekian dari kami, terima kasih.